Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, jam 1 siang, jam makan siang. Sudah makan sahabat? Pastikan makanan kita enak dan sehat yang akan kita konsumsi untuk makan siang hari ini. Berbicara tentang sehat sahabat, ada saya Isna Safira yang akan menemani sahabat dengan Dr. Farhad Suryaningrat, spesialis kulit dan kelamin, untuk mengenal lebih dekat tentang psoriasis vulgaris, salah satu penyakit kulit yang mungkin kita cukup asing, tapi sebenarnya kita mengalami itu hampir pernah sesekali mengalami, tapi lupa atau tidak tahu namanya itu apa. Nah, kita akan membahas lebih lanjut dan lebih jelas dengan Dr. Farhad Suryaningrat, spesialis kulit dan kelamin. Apakah sudah bergabung dengan kita, dokter? Selamat siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Dr. Farhad. Waalaikumsalam. Dengar enggak suaranya? Ya, sudah terdengar. Terima kasih. Apa kabar dok siang hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Iya dok, kita ngobrol tentang psoriasis vulgaris. Psoriasis vulgaris tuh kalau bahasa awamnya apa ya dok? Mungkin bisa dijelaskan dulu. Ini kalau kita mulai dulu dari definisinya dulu ya. Jadi memang untuk bahasa awamnya ini memang penyakit ini sebenarnya Mbak lain halnya dengan penyakit yang biasa kita temuin ya, seperti gudik atau kurap. Itu kan karena memang penyakit yang umum ya, umum yang sering terjadi. Tapi kalau psoriasis ini memang terminologi Indonesianya saya kok belum menemukan ya. Karena memang ini memang penyakit autoimun. Ini kalau mungkin pernah dengar model-model penyakit lupus, penyakit rematik. Nah ini psoriasis itu sama seperti itu, cuman dia menyerangnya cuman memang hampir 90% hanya di sekitar kulit. Jadi penyakit psoriasis ini adalah penyakit autoimun, kambuh-kambuhan, sering bergejala begitu. Berulang, sangat mengganggu sekali dan tidak bisa sembuh secara total. Jadi akan selalu berulang gitu. Begitu. Terminologinya begitu. Oh, begitu ya, dok. Mungkin ada istilahnya relapse ya, selalu kambuh. Gitu. Kambuh-kambuhan. Sebabnya macam-macam. Sebabnya kalau sebab patofisiologinya itu karena autoimun. Jadi sel kekebalannya memakan kulitnya sendiri. Itu definisinya. Sebab pencetusnya ini yang macam-macam. Bisa karena alergi, bisa karena stres, bisa karena infeksi bakteri, infeksi virus, itu bisa. Baik dok. Apakah itu misalnya dibahasakan dalam bahasa sederhana gitu ya dok? Itu seperti jadi kayak ini Mbak, sederhananya gini, ada kelainan kulit yang bercak kemerahan, yang kambuh-kambuhan, itu bisa mengenai seluruh wajah. Wajah ya Pak, lebih di wajah? Bisa mengenai wajah, bisa seluruh badan, seluruh badan, bisa di wajah, tangan, tapi lebih sering di daerah yang terpapar yang karena gesekan, karena kayak dengkul gitu Mbak. Sikut gitu ya Pak. Kemudian siku gitu ya. Kemudian di punggung atas itu bisa. Kemudian di daerah kulit kepala Mbak. Itu sama seperti ketombe tapi dia lebih berat.
Nah, ini yang sering di masyarakat awam itu kadang orang masuk ketombean terus, tapi sampai ke badan. Biasanya ketombe kan cuma di kulit kepala ya, Mbak. Nah, ini sampai seluruh istilahnya seluruh badan kulit bisa kena. Nah, ketombe yang berat ini biasanya dikaitkan dengan psoriasis. Oke. Jadi model penyakitnya itu semacam ada lapisan yang menempel di kulit, begitukah, Dok? Terus bisa dikupas gitu? Kulitnya tebel gitu, Mbak, mengupas bolak-balik gitu. Jadi tebel bolak-balik, nggak sembuh-sembuh nih, nanti kumat lagi dia, tebel lagi, ketombe nanti kumat lagi, tebel lagi. Jadi terus selalu begitu. Apakah tidak ada kemungkinan untuk sembuh total gitu, Dok? Ada jenis yang namanya psoriasis gutata, ini yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil, yang istilahnya yang lesinya itu kecil-kecil. Nah, itu kalau salah satu sebabnya adalah karena dia infeksi virus atau infeksi bakteri. Nah, ini kalau infeksi virusnya bisa diatasi, contohnya amandel, tonsilitis, itu dia bisa sembuh, biasanya sembuh total, nggak kumat. Tetapi pada biasanya ada yang paling sering itu yang jenis psoriasis vulgaris. Nah, ini yang sering kambuh terus, nanti sembuh kambuh lagi, sembuh kambuh lagi. Ini yang sampai di badan banyak. Ini kalau pasien sudah terkena ini, kita hanya berharap kambuhnya itu tidak terlalu sering gitu. Baik, Dok. Apakah penyakit ini kok kayaknya serem gitu ya, Dok? Apakah bisa memicu kematian atau yang paling parah itu apa ya, Dok? Jadi penyakit ini sebenarnya angka kematiannya kecil sekali, Mbak, dan tidak secara sistemik dia tidak ada mempengaruhi penyakit dalam, istilahnya organ-organ dalam tidak. Cuman ada beberapa psoriasis ini yang diinduksi, yang menyebabkan kelainan penyakit dalam seperti contohnya hepatitis, penyakit lupus, itu bisa bergejala kulitnya seperti psoriasis gitu, Mbak. Nah, ini yang memang ada angka kematian. Jadi istilahnya ada penyakit dalamnya dulu, baru nanti timbul psoriasis. Bagaimana, Dok, caranya membedakan antara penyakit kulit psoriasis ini dengan penyakit kulit yang mungkin serupa atau korengan atau mungkin? Nah, jadi gini, sederhananya, Mbak, sederhananya itu yang khas itu tebel, Mbak. Jadi bercak merah, kadang kayak lapisan lilin itu, Mbak. Lilin kalau kita taruh di atas, nah itu kayak tebal gitu, sisiknya tebal, dasarnya merah, ya. Kemudian kalau digaruk, itu nanti di sekitarnya itu juga timbul kelainan yang serupa. Menyebar. Itu namanya Kopler fenomen. Ya, itu sama. Jadi nanti dia menyebar ke sekitarnya. Nah, nanti terus tebel, sisiknya tebel seperti lapisan lilin. Lokasinya paling sering di daerah yang trauma. Contohnya siku, lutut gitu, Mbak, ya. Kemudian sambungan antara kulit kepala dan kulit wajah. Jadi yang berambut dengan yang tidak berambut itu, Mbak, itu seringnya di situ. Nah, kalau sudah ada gejala seperti itu, ini yang sering teman-teman ini, para masyarakat sering salah mengartikan, wah ini minum obat aja, ini obat gatal. Nah, kadang-kadang obat gatal itu yang mengandung steroid, yang istilahnya dexamethasone, metilprednisolon, yang ada son-sonnya belakangnya itu, yang masyarakat sering konsumsi itu kadang-kadang gatal, itu memang meredakan, tapi dia akan memicu lesi psoriasis ini semakin meluas gitu, Mbak. Jadi memang ini yang harus hati-hati, karena ini bukan penyakit alergi biasa. Ini penyakit autoimun dan bisa menyebar begitu. Begitu ya, Dok. Baik, Dok. Berarti bagaimana cara kita mengindikasi, oh ini indikasinya psoriasis, ini indikasinya penyakit kulit lainnya. Kemudian P3K-nya, pertolongan pertamanya ketika kita menemukan tanda-tanda itu harus seperti apa, Dok? Jadi kalau tadi ya sudah ada lesi tebal begitu, kok kambuh-kambuhan ya. Kambuh-kambuhan ya. Lokasinya di daerah yang terpapar. Kalau lokasi yang tersembunyi misalnya di ketiak, di selangkangan, itu rata-rata jamur biasanya. Kalau ini tuh lokasinya di daerah yang justru yang di luar, siku, wajah, antara wajah
Kemudian kalau sudah ada tanda-tanda begitu, kalau keluhannya gatal, ya kita obati gatal dulu. Bisa minum CTM, obat-obat pereda gatal antihistamin yang ada di pasaran, tapi tidak boleh yang mengandung steroid. Jadi harus dipilih dulu yang cuman obat gatal aja, tidak ada anti alerginya. Nah itu coba dulu. Dan memang paling sering penyebab psoriasis ini memang stres, Mbak. Jadi ya stres. Kalau yang jenis vulgaris ini yang stres yang paling sering. Jadi kita harus istilahnya mengurangi angka stres, mengurangi tingkat stres kita, sehingga diharapkan angka kekambuhannya tidak sering terjadi. Dan kemudian kita juga harus periksa, Mbak, ke dokter spesialis kulit. Untuk diketahui sebabnya apa, karena sebabnya bisa karena infeksi bakteri, infeksi jamur, infeksi virus. Nah itu nanti kita lihat. Kalau memang karena infeksi ya kita obati infeksinya. Paling sering itu gigi berlubang, Mbak. Kadang gigi berlubang itu mencetuskan terjadinya psoriasis. Gigi berlubang itu kan nggak sakit, orang lengah itu, tetapi dia kumannya ada di dalam situ. Kemudian amandel yang kronis. Jadi orang yang kena amandel kronis itu juga sering menimbulkan terjadinya psoriasis. Di samping penyakit-penyakit dalam lainnya, ini yang perlu ditakutkan, misalnya adanya hepatitis, adanya diabetes, itu juga kadang-kadang merangsang erythroderma psoriasis. Iya dok, baik dok, berarti penyakit-penyakit umum seperti sakit gigi, stres itu bisa memicu psoriasis vulgaris ini ya dok ya. Dan apakah ada preventif atau tindakan pencegahan untuk selain pasti hidup sehat ya dok, mandi dan sebagainya, apakah ada tindakan preventif lainnya, mungkin menggunakan lotion atau menggunakan apa dalam sehari-hari supaya tidak? Jadi kalau potongan pertamanya tadi setelah pemberian anti gatal ya, itu bisa dengan lotion pelembab. Pelembab itu banyak di pasaran karena kan sifat dari psoriasis ini menghasilkan sisik, Mbak. Sisik itu yang tebal itu jadi dan menahan supaya tidak digaruk, karena kalau digaruk dia akan menyebar. Ya, jadi itu pertolongan pertamanya begitu. Kalau untuk pola hidup ya mungkin kita jelas sekali harus kita itu hidup sehat, mulai dari mungkin dari istilahnya dari pola makan, pola tidur, kemudian dengan ibadah. Jadi untuk menghindari adanya stres berlebihan, karena memang yang paling sering adalah psoriasis ini karena stres. Jadi makanan-makanan apa yang dianjurkan bebas, yang penting sehat. Dalam arti memang makanan-makanan yang memang alami itu lebih baik, lebih dianjurkan. Jadi buah-buahan yang segar, sayuran segar yang asli itu memang lebih dianjurkan karena untuk menyeimbangkan imunitas di tubuh kita. Baik dok. Ini kan kita sedang peralihan cuaca ya dok ya, pancaroba dari kemarau menuju ke hujan. Apakah ada efek atau apakah perubahan cuaca atau panas atau hujan ini bisa memicu si virus dari psoriasis vulgaris ini? Ini virus atau bakteri ya dok kategorinya? Ini psoriasis ini hanya gejala, Mbak. Jadi istilahnya hanya reaksi. Sebabnya bisa kena virus, bisa kena bakteri, bisa kena alergi juga bisa. Jadi psoriasis itu merujuk mendeskripsikan kelainan kulit yang tadi, yang tebal, merah, bersisik, kambuh-kambuhan di lokasi tertentu, itu psoriasis. Sebabnya bisa macam-macam. Apakah cuaca menjadi salah satu sebabnya dok? Kalau cuaca, jadi gini, untuk cuaca itu kadang daya tahan tubuh kita turun, sehingga seperti virus bisa masuk, sehingga terjadi gejala seperti tonsilitis, faringitis yang karena viral, itu bisa mencetuskan terjadinya psoriasis. Biasanya kecil-kecil lesinya ini, namanya psoriasis gutata istilahnya. Nah itu bisa memacu. Jadi daya tahan tubuh kita yang kurang fit akibat cuaca, akibat kelembapan udara yang tidak sesuai dengan kondisi kita, itu akan memacu relapse atau terjadinya psoriasis. Baik dok, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita mulai menarik ini dok, saya juga penasaran ini. Saya baru tahu ternyata saya pikir itu penyakit, mungkin saya lihat di Google ya gambarnya seperti ya sakit kulit biasa, tapi ternyata bisa parah gitu ya dok ya, mengakibatkan hal yang parah. Ini sebenarnya ada bisa ngirim gambar nggak? Kalau bisa ngirim, saya kirim gambar kalau memang ada. Bisa kirim. Oh iya, mungkin bisa di-share gambarnya dok.
share screen gitu? Ini ada TV-nya nggak ya? Nggak ada, cuma radio aja atau? Ada dok. Ini live juga di YouTube. Oh, live YouTube stream ya? iya. Jadi bisa Oke. menampilkan gambar. Oh, makanya saya nggak sebentar saya kirim dulu. Dok. Jadi dokter ini Dokter Farhad Suryaningrat sahabat akan memberikan kita informasi seperti apa sih sebenarnya bentuknya atau tampilannya dari psoriasis vulgaris ini. Sebentar. Saya share screen ya Mbak ya? Iya dok, monggo silakan. Saya share screen ya, foto. Nah ini. Ini saya ambil di buku. Masuk enggak Mbak? Ya masuk. Ya. Oh kayak gitu ya. Nah jadi tebal, merah begitu, bersisik tebal begitu Mbak. Kayak itu apa biduran itu ya dok ya? Hampir. Lebih, ini kalau biduran kan itu hilang dalam beberapa menit, berapa jam, ini tidak hilang. Oke, Jadi menyebar lebih tebal. juga. Ini sisiknya, ini yang putih ini sisiknya. Ini saya ambil dari Fitzpatrick. Jadi ini sisiknya tebal ini. Baik, Ini baik. di daerah siku ini. Ini yang putih-putih itu sisik Mbak. Oh yang putih-putih itu ya. Itu nanti Ya, itu sembuhnya hilang-hilang sendiri atau nanti mengelupas gitu dok? Sembuhnya melupas, makanya ini kan pertama itu kasih pelembab. Ya istilahnya mengurangi kekeringan di situ sehingga tidak timbul garukan, sehingga nggak begitu menyebar di situ. Ini saya kirim share lagi nih ya, sebentar ya. Ini yang di siku, ini yang di ini yang sering juga terjadi ini di kulit kepala. Nah, ini yang orang mengira loh saya ketumbing nggak hilang-hilang, nggak, ini yang sering terjadi. Ini maaf dok, yang di tampilan kita masih yang di siku ini dok. Ya sebentar ini saya kirim lagi. Stop dulu, saya share lagi ya. Sudah masuk belum? OTW. Nah, iya. Seperti Sampai ke ketombe dahi ya, tebel Dok? begini ya. Iya. Ya, ini yang di kulit kepala. Ini yang kadang-kadang orang saya ini ketombean nggak sembuh-sembuh. Nah, ternyata dia memang psoriasis. Jadi ada ketombe itu yang ketombe biasa. Memang dia seboroik, dermatitis seboroik. Ada yang memang dia ya tadi itu psoriasis. Baik dok. Nah, ini yang sampai Iya. Ini ada telepon masuk dok. Oh silakan. Ini ada telepon masuk yang mau tanya kayaknya dok. Monggo. Silakan sahabat. Silakan sahabat. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya mbak, dari? Saya dari Tasya dok. Oh di iya. Pondok Jati. Oh iya. Silakan mbak Tasya ke dokter Farhad. Iya, kemarin kan saya tuh baca flyernya. Nah, ini tuh apa termasuk ke dalam penyakit herpes ya dok? Dan kiranya mungkin bisa pakai acyclovir gitu buat ngobatinnya atau gimana? Terima kasih. Terima kasih. Oke. Mbak Fasya. Terima Silakan dok. kasih Mbak. Mbak siapa tadi? Mbak Tasya, Tasya ya. Jadi ini nih sebenarnya adalah penyakit autoimun. Jadi tidak ada kaitannya dengan kalau herpes itu memang dia infeksi virus. Infeksi virus itu memang ada penyebabnya, kuman penyebabnya. Seperti COVID itu juga virus, herpes itu virus. Kalau ini enggak, dia memang autoimun, dirinya sendiri yang akan menimbulkan reaksi kulit yang seperti itu. Cuman pencetusnya bisa karena virus. Bisa. Jadi tidak bisa dikasih acyclovir Mbak. Ini harusnya pengobatan topikalnya adalah obat-obatan yang mencegah adanya inflamasi. Nih bisa ini. Tapi bukan seperti antivirus, acyclovir tidak bisa untuk kasus ini. Baik dok. Kemudian ini tadi dari beberapa gejala dan beberapa penjelasan dokter, saya kemudian bagaimana? Kapan sih kita harus ke dokter? Apa kalau misalnya demam berdarah kan tunggu 3 hari gitu kan baru kita ke dokter. Kalau ini bagaimana? Kapan kita sebaiknya ke dokternya? Jadi gini, kalau psoriasis ini, kalau terapi pertamanya
kasih obat anti gatal. Bisa Oke. CTM yang sudah di lapangan, yang sudah di pasaran kan banyak. Betul. CTM, cetirizine, interleukin banyak. Nah itu kita evaluasi kalau dalam kemudian kasihlah pelembab dulu, pelembab kulit. Oke. Bisa segala macam merek yang sudah beredar di pasaran, monggo jangan pakai. Kalau dalam 2-3 hari membaik, tidak ada Keluhan lagi. penyebaran, Oke. lesinya tidak bertambah, misalnya cuman di siku aja. Dalam 3 hari kok berkurang, ya sudah, tidak usah pergi ke dokter. Baik. Tetapi setelah diberi obat-obatan sederhana, ingat ya, jangan diberikan obat yang mengandung steroid seperti dexamethasone, prednisolon, itu juga tidak boleh ini pada kasus ini, karena akan memperberat penyakit. Kecuali atas dokter ya, atas pengawasan dokter. Petunjuk dokter. Nah, kalau sudah terjadi begitu, Ya. 3 hari tidak membaik, sangat mengganggu sekali sampai tidak bisa tidur, tidak bisa beraktivitas secara baik, misalnya yang kuliah nggak bisa kuliah, wah stres banget, Saking tidur nggak bisa gatelnya tidur. mungkin ya dok ya. Nah, yang kayak Mbak nggak bisa siaran, ini harus segera diobati. Oke. Kalau masih dalam tahap pengobatan, dalam tahap bisa dikontrol, itu tidak usah pergi ke dokter, tidak masalah. Yang penting tidak sampai menyebar. Baik dok, sebelum kita jeda karena cukup banyak ini pertanyaan yang mengantri dok, sebelum kita jeda saya punya pertanyaan, apakah kita kalau sudah kena di siku misalnya dok, itu baiknya ditutupi baju atau dibiarkan terbuka gitu, misalnya pakai baju lengan pendek, atau lebih baik ditutupi supaya tidak terkena paparan udara yang bisa memperparah gitu, memperlebar luasnya? Prinsipnya ini Mbak, kalau kena ini tidak boleh ada gesekan atau goresan. Oke. Prinsipnya. Jadi memang kalau di lengan panjang mungkin dengan kain yang soft, tapi kalau lengan panjang kainnya mungkin agak mengiritasi juga, bahaya juga. Intinya adalah prinsipnya tidak boleh ada gesekan atau trauma di daerah situ. Jadi sebaiknya memang lengan panjang untuk mengurangi paparan ya, karena trauma itu kan nggak cuma gesekan, kena panas sinar matahari yang terlalu lama juga menimbulkan iritasi di situ. Jadi lengan panjang dengan bahan-bahan yang memang soft. Oke. Sebelum memakai baju mungkin dikasih pelembab Lotion terlebih dahulu. Ya. Baik dok, kita jeda dulu. Nanti kita akan membacakan beberapa pertanyaan dok. Banyak sekali ini Ya, yang monggo. sudah ada. Kita jeda dulu iklan berikut. Sahabat, kita masih ditanya dok dengan Dr. Farhad Suryaningrat, spesialis kulit dan kelamin, mengenal lebih dekat psoriasis vulgaris. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok empok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1500 225 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cheers, air minum
Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline air minum kemasan dengan pH tinggi, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya 6 manfaat: meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami, pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sudah lama kita melalui masa-masa berat. Bisnis ambruk, kehilangan pekerjaan, teman, bahkan ruang gerak. Tapi ketika hampir kehilangan segalanya, satu yang harus kita pegang. Harapan bahwa kita akan bersama-sama melewati pandemi ini. Bahwa esok kita bebas melangkah lagi. Sampai saat itu tiba, negara hadir untuk membersamai perjuangan kita. Memberi pengharapan atas kemenangan-kemenangan kecil kita. Victory! Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak, sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah, belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya, mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser. Dengan 10.000 aja, kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah. Kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pinter. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita kembali di Tanya Dok merokok dengan masih dengan Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita kembali di Tanya Dok masih bersama dengan Dr. Farhad dan saya Isna Safira. Kita kembali berbicara tentang salah satu penyakit yang umum sepertinya, tapi kita jarang tahu ya, si psoriasis vulgaris. Halo Dok, Dr. Farhad. Dr. Farhad masih bersama kami di Suara Sidoarjo? Halo. Iya Dok, halo.
Baik dok, ini saya terima telepon dulu. Monggo, silakan. Iya. Halo? Halo. Oh iya, halo. Dari siapa? Saya Franda dari Sidokerto. Baik Franda, silahkan pertanyaannya ke Dokter Farhat. Begini dok, saya sudah mengalami penyakit tersebut. Kira-kira nanti selepas sembuh, apakah akan menimbulkan bekas ya dok? Terima kasih. Terima kasih Franda. Monggo dok, apakah kalau sudah sembuh ada bekasnya dok? Jadi memang ini yang sering tidak nyaman untuk para penderita psoriasis. Jadi memang salah satu terapi psoriasis ini selain pelembab tadi adalah pemberian steroid, kortikosteroid. Nah, kadang memang kortikosteroid yang terlalu tinggi, karena kalau lesinya semakin tebal lesinya, otomatis kita akan memberikan kortikosteroid yang potensinya cukup tinggi, sehingga itu bisa berefek hipopigmentasi, jadi kayak bekasnya putih gitu, Mbak. Nah, jadi ini memang yang kadang memang tidak nyaman untuk penderita psoriasis, apalagi yang memang sering relapse. Jadi kalau kambuh terus, akhirnya yang putih tadi itu mau sembuh, mau berubah warna, mau jadi normal, kambuh lagi. Jadi bekas atau tidaknya tergantung dari satu adalah tingkat keparahan saat terpapar. Ya, yang kedua adalah penggunaan obat-obatan, karena semakin berat akan semakin tinggi dosis yang kita berikan, potensi steroidnya. Itulah yang akan berefek putih nanti, Mbak. Jadi hipopigmentasi pasca inflamasi. Baik. Nah, intinya dalam psoriasis ini adalah bagaimana kita mengontrol kejadian kambuhannya, Mbak. Mengontrol. Bagaimana dok cara mengontrolnya? Asupan menghindari faktor-faktor yang menyebabkan tadi. Menghindari pemicunya tadi ya dok ya. Ya, jadi harus kita lihat dulu ini bagaimana angka kira-kira saya ini kalau kambuh ngapain sih? Nah, seringnya misalnya tadi saya ada pasien juga tuh dari Sidoarjo juga ada. Jadi bapak-bapak itu dia itu kalau udah capek sedikit itu kambuh. Jadi dia cerita, tapi kalau saya waktu haji dok, saya itu sehat, dia bilang gitu. Nah, mungkin hatinya sampean gembira di sana Pak, jadi nggak kambuh gitu. Jadi kan karena ini berhubungan dengan imunitas ya, ini sangat berhubungan dengan kondisi badan kita. Jadi bagaimana kita harus selalu dalam kondisi fit untuk mengurangi kambuhan. Ya mulai dari atur pola makan, pola tidur, dan segala macamnya. Baik, berarti psikis dan fisik memang benar-benar harus dijaga supaya balance harus gitu dijaga, ya betul. Baik, terima kasih dok. Saya bacakan satu pertanyaan dok dari Saifuddin di Twitter. Apakah orang yang mengidap autoimun psoriasis vulgaris ini dapat menurun ke anak ya dok? Nah, ini sifatnya jadi gini, kalau psoriasis ini tidak dominan Mbak, jadi tidak bapaknya kena, anaknya kena, tidak. Cuman memang kemungkinan untuk kemungkinan anak atau keluarga itu terkena itu lebih besar daripada yang tidak ada faktor keturunan. Tetapi tidak besar ya, kan ada contoh penyakit-penyakit yang sifatnya dominan seperti hemofili, itu kan bapaknya hemofili, anaknya langsung hemofili, ini tidak kuat faktor genetiknya, tapi lebih memungkinkan iya, tapi tidak kuat. Jadi ada prosentasenya kecil tapi ada kemungkinan ya dok? Kecil ya, tapi ada ya gitu. Baik dok, satu lagi dok sebelum kita angkat telepon ya dok, ini dari WhatsApp ada Seva dari Porong. Apakah penyakit vulgaris ini berdampak bagi ibu hamil dan anak-anak? Karena saya rasa kok kayaknya saya pernah kena ya dok ya. Gimana dok? Jadi gini, ini bagus sekali pertanyaannya ini. Jadi ada kejadian begini. Jadi psoriasisnya tidak mengganggu jadi orang hamil Mbak, itu kan ada perubahan hormonal. Betul. Perubahan kekebalan. Itu bisa menimbulkan psoriasis. Jadi menimbulkan atau istilah kalau bahasa medisnya itu mengaktifasi yang psoriasis. Misalnya ibu hamil ini dulu dia pernah kena psoriasis, lama ndak kambuh, lama ndak relapse,
kemudian dia hamil. Nah, karena ada perubahan, hamilnya ini ada perubahan dari hormonal, dari irama moodnya gitu ya, suasana hati. Moodnya, suasana, intinya semua berubah kan waktu hamil itu. Betul. Kan ada perubahan. Lah ini bisa mencetuskan terjadinya psoriasisnya itu. Gitu. Jadi bagaimana psoriasis ini berbahaya pada janin? Lah ini yang memang sebenarnya kalau psoriasisnya sendiri tidak. Cuman kadang-kadang ada faktor penyerta penyakit autoimun lainnya ini yang kadang-kadang mengganggu pada ibu pada janinnya, ibu dan pada janinnya, begitu. Baik, jadi lebih baik untuk ibu hamil ketika ada gejala dan tidak sembuh dalam waktu 3 hari, lebih baik saja Mbak, karena lebih resiko. Tidak bisa kita kalau ibu hamil ini kita obati sendiri. Saya rasa itu harus periksa ke dokter spesialis kulit itu. Baik, Dok. Kita angkat telepon ya, Dok. Silakan. Satu telepon lagi. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Wah, sepertinya masih terputus, Dok. Saya bacakan satu pertanyaan lagi, Dok, sambil menunggu reconnect lagi. Nah, ini masih dalam rangka, masih dalam masa COVID ya, Dok ya. Apakah kalau kita kena ini psoriasis vulgaris ini bisa nggak, Dok, ikut vaksin? Ini banyak ini bagus sekali pertanyaannya, Mbak. Ini banyak, bahkan ke praktek saya ini cuma nanya itu aja terus pulang. Jadi ini menurut edaran dari PP Perdosky, jadi penyakit psoriasis ini boleh divaksin, Mbak, tidak ada masalah, asalkan tidak waktu dia relapse. Jadi misalnya dia dulu pernah kena psoriasis gitu, tapi sekarang dia nggak ada gejala ya, nggak ada relapse, nggak ada kemerahan, nggak ada yang tadi gambar seperti tadi yang sisik tebal itu nggak ada, itu nggak apa-apa vaksin. Aman ya, Dok, untuk vaksin jenis apa saja ya? Saat relapse, misalnya relapse ini, setelah diobati dan 7 hari tanpa obat, dia bebas gejala, itu masih boleh vaksin. 14 hari tanpa gejala, tanpa obat, misalnya habis relapse nih, merah semua, terus diobati, kemudian setelah selesai pengobatan 14 hari tanpa gejala, itu boleh vaksin. Oke, jadi menunggu gejalanya mereda dulu, baru vaksin ya, Dok ya? Betul. Supaya tidak menimbulkan KIPI yang mungkin KIPI, karena ini kan Mbak, autoimunnya kan kalau KIPI itu kan reaksi-reaksi autoimun juga, jadi istilahnya respon kita terhadap vaksin berlebihan. Benar. Sedangkan kita tahu orang psoriasis ini sangat sensitif lah kulitnya itu, kalau ada perubahan badan langsung dia maunya keluar aja merah. Bahasa sederhananya itu gini, Mbak, kan ada orang-orang yang gampang kena sariawan itu kan ya, badan nggak enak sedikit, kena sariawan. Lah, psoriasis itu mirip-mirip itu. Pencetusnya loh ya, tapi dia adanya di kulit, gitu. Kalau badan sudah nggak enak, wah ini gatal nih saya di sini. Baik, Dok. Jadi yang mau vaksin, kalau ada gejala dari gejala dari psoriasis vulgaris ini lebih baik ditahan dulu. Kalau bisa kontrol dulu ya, Dok ya. Kontrol dulu, nanti misalnya ada rekomendasi dari SPKK itu, jadi ke dokter kulit dulu untuk diobati dulu. Betul. Clear, monggo nanti vaksin. Oke, jadi tunggu rekomendasi dokter dulu, itu cara paling aman seperti itu daripada kita paling aman begitu. Meraba-raba, kadang-kadang gitu ya, Dok ya, meraba-raba. Ini kayaknya sudah mulai sembuh deh, ternyata bukan malah sembuh, tapi yang penyakit yang baru gitu ya, Dok. Maksudnya karena dia kan menyebar gitu. Jadi lebih baik sahabat itu ke dokter dulu, ke SPKK, spesialis kulit dan kelamin dulu, baru vaksin. Cari jadwal vaksin selanjutnya. Kita sudah tersambung dengan telepon sepertinya ini, Dok. Sebentar. Halo, selamat siang. Masih menunggu? Baik, saya bacakan satu lagi nih, Dok, sambil menunggu teleponnya sepertinya, karena cuaca nih, Dok, di sini cuacanya dan juga sahabat mendung, gerimis, dan gelap sekali. Kalau di daerahnya dokter gimana, Dok? Apakah juga mendung? Sama, Mbak. Sama ya, Dok, ya, rata mendung, sepertinya. Gelap, ya. Oke, Dok, kita sudah tersambung dengan penelpon kita, Dok. Halo, selamat siang. Siap. Halo, saya Siska dari Trenggalek. Oke, Mbak Siska dari Trenggalek. Ya, silakan langsung ke dokter. Kira-kira apa dampaknya itu kalau dibiarkan terlalu lama dan tidak ditangani itu loh?
kalau dibiarkan nggak dibawa ke dokter. Oke. Itu aja. Terima kasih Mbak Siska. Gimana? Jadi memang terima kasih Mbak Siska dari Trenggalek. Jadi karena memang ini yang diserang kulit, kita bicara psoriasis vulgaris yang pada umumnya ya Mbak. Jadi yang pada umumnya, itu karena dia menyerang kulit, dia bisa kalau tidak ditangani dengan baik, terus tidak ada penyembuhan, terus digaruk, dia terus tambah stres. Kadang kan tambah sakit, tambah stres Mbak itu. Betul. Buahnya akhirnya nggak tahu harus gimana, jalan sampai seluruh tubuh. Namanya itu erythroderma. Erythroderma itu badan merah seluruh tubuh. Masih bisa sembuh Jadi dok kalau sudah full gitu? Bisa Mbak, bisa asalkan tidak ada penyulit ya. Ya sama kalau kondisi normal insya Allah ya hampir rata-rata sembuh kok ini. Asalkan memang tidak ada penyakit penyerta yang memang contohnya dia punya gagal ginjal, dia punya kencing manis yang DM yang lama, ada komplikasi-komplikasi lain itu sulit. Tapi kalau psoriasis aja ya, dalam arti konteksnya hanya dia psoriasis aja tanpa adanya penyulit, itu bisa. Jadi bisa seluruh badan merahnya. Nah ini yang memang harus hati-hati karena badan itu akan merah semua, ngelupas. Nah ini akan mengganggu termoregulasi. Jadi pengaturan suhu tubuh kita akan terganggu, pasti akan menggigil. Nah ini yang akan bisa menimbulkan reaksi-reaksi sepsis namanya. Seluruh badan itu akan menimbulkan inflamasi total seluruh badan. Baik dok. Nah ini yang harus diwaspadai. Seperti COVID lah ya. COVID ini kan yang paling mengeri kalau ada badai sitokin. Jadi tubuh responnya berlebihan. Betul. Berlebihan, jadi akhirnya merusak. Nah ini sama. Kalau ini merah terus seluruh badan, akhirnya termoregulasinya tidak teratur, cairannya terganggu, bisa dehidrasi, bisa shock, bisa sepsis. Shock sepsis namanya. Jadi akibat ada infeksi sekunder. Jadi kuman-kuman yang biasanya nggak menginfeksi karena ini kondisinya seluruh badannya udah merah, hormonalnya terganggu, termoregulasinya terganggu, akhirnya menimbulkan efek-efek samping tadi, gangguan elektrolit, efek samping dehidrasi, menggigil, intinya seluruh badan lah. Nah ini yang harus segera dirawat. Mendapatkan perawatan. Banyak kasus seperti ini sebenarnya bisa dikontrol, bukan dalam arti terus pulang sembuh total, enggak ya Mbak, dikontrol. Kita di sini sifatnya adalah mengontrol supaya tidak kambuh lagi. Baik dok, ini jadi itu Mbak, kalau sudah berefek ya bisa macam-macam yang pada akhirnya menyebabkan gangguan elektrolit, ya mohon maaf bisa terjadi kematian juga kalau terus-menerus seperti itu. Oke. Baik dok, saya ini masih terkait dengan pertanyaan dari Mbak Siska tadi ya di Trenggalek. Ini kan banyak masyarakat kita yang mungkin masih awam dengan penyakit ini ya dok, dan mungkin bagi masyarakat yang tingkat ekonomi menengah ke bawah dok, kadang merasa penyakit kulit itu ya akan sembuh dengan sendirinya atau pakai balsem bisa sembuh. Nah pertanyaan saya nih dok, apakah penyakit sejenis ini di cover oleh lembaga kesehatan atau karena dianggap tidak mengancam mengancam nyawa gitu ya dok, jadinya tidak ada cover khusus dari lembaga kesehatan? Mungkin ini bisa membantu juga untuk kalangan kelas yang menggunakan salah satu asuransi kesehatan gitu dok. Bisa, siap. Jadi begini Mbak, justru kalau saran saya, kalau ada penyakit kulit yang seperti gambar kita tadi bahas ya Mbak ya, kambuh, jenengan harus punya penjamin kesehatan. Karena ini akan menyedot biaya. Di tanda kutip misalnya BPJS. Ini malah kita beberapa pasien yang memang begitu malah kita anjurkan dia harus punya. Karena ini di cover sekali dari asuransi pemerintah, jangan membantu. Jadi kalau karena kambuh lagi, dapat 1 bulan nanti kambuh lagi, ngambil obat lagi, ambil obat minum lagi, salep lagi. Kalau memang perlu kita rujuk di fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, bisa di rumah sakit Sidoarjo bisa, rumah sakit Sutomo bisa, itu bisa dengan terapi sinar, itu semua di cover Mbak oleh BPJS. Jadi istilahnya justru harus punya, karena ini sangat, penyakit ini memang kadang kalau masih ringan dianggap remeh Mbak, dan yang ini harus hati-hati. Konsumsi obat, jadi masyarakat kita itu ya terlalu menggampangkan, wah kasih obat ini sembuh. Nah kalau kayak seperti obat ternyata dia alergi gitu ya, jadi kasih obat steroid biasa itu malah mungkin 3 hari sembuh, fine aja. Tetapi kalau seperti ini
ini diobati obat steroid terus, ini akan malah memicu ya? Menekan ginjal. Jadi akan terjadi supresi pada ginjal sehingga hormon kortisol itu akan tidak stabil di situ yang mengakibatkan nanti flare-nya bisa lebih parah. Nah, ini yang harus hati-hati. Jadi bagi masyarakat, saran saya di sini adalah edukasinya. Kalau memang dengan obat-obatan yang di pasaran itu tidak bisa sembuh dalam beberapa kali, 1 sampai 2 kali pengobatan mungkin ya, itu harus segera periksa ke dokter spesialis kulit ya Mbak ya. Oke. Pakai asuransi aja, rumah sakit daerah itu sudah bisa di cover ya dok berarti biaya, ya. Di cover itu semua daripada jenengan harus membeli obat sendiri dan itu sangat membahayakan kalau terus-terusan. Itu banyak Mbak pasien saya itu datang pipinya sudah bengkak, kakinya bengkak, itu keracunan obat steroid. Kena psoriasis lagi, itu sudah rumit ngobatinya. Gitu ya dok ya. Kalau sudah jatuh lebih parah, malah lebih susah ya. Betul. Teman-teman di puskesmas, kalau jenengan punya kartu BPJS mungkin dirujuk ke puskesmas dulu. Itu nanti kalau memang ke arah psoriasis, insya Allah akan dirujuk ke RSUD. Jadi kan sudah terpaham semua lah alurnya ini. Step-stepnya. Jadi memang akan dilarikan ke dokter spesialis kulit pada akhirnya nanti. Baik, kabar gembira sekali ya penyakit ini. Penyakit apa ya dok menyebutnya? Iya penyakit ya dok ya, psoriasis vulgaris. Iya penyakit psoriasis. Jadi jadi masyarakat itu, saya bukan promosi BPJS ya, sebenarnya BPJS banyak membantu. Banyak membantu masyarakat yang memerlukan pengobatan, terutama penyakit yang seperti ini Mbak, yang relapse. Yang kambuh-kambuhan. Ini kan kambuh-kambuhan ya, tidak sembuh sekali sembuh enggak. Kayak seperti gagal ginjal itu sangat membantu sekali. Jadi jangan takut nanti obatnya nggak bagus apa gitu, sudah insya Allah kita bisa kok mengontrol psoriasis ini dengan BPJS mungkin salah satunya ya, atau asuransi lainnya insya Allah bisa lah. Betul. Ini kabar gembira sekali BPJS mengcover psoriasis vulgaris ini. Dok, ada satu pertanyaan dok, ini yang muncul di Instagram, apakah jika sudah parah psoriasis vulgaris ini dapat menyebabkan terjadinya kanker kulit dok? Jadi kalau dapat ya, salah satu penyebab kanker kulit memang adalah salah satunya adalah infeksi yang terus menerus, paparan terhadap zat-zat karsinogen. Jadi zat-zat penyebab kanker yang terus menerus kontinu. Ini bisa inflamasi yang terus menerus, ini bisa menjadi kanker. Jadi memang bisa kalau dikatakan dapat ya, tetapi memang untuk psoriasis ini karena dia bisa sembuh sempurna, dalam arti sembuh sempurna itu begini. Bisa dikontrol ya, bisa merah yang tebal itu bisa hilang Mbak, bisa normal. Bisa hilang. Itu bisa tiba-tiba hilang, ya. Dengan pengobatan itu bisa, tapi bisa kambuh lagi dia. Jadi memang kemungkinannya lebih kecil untuk terjadinya kanker kulit. Kalau dikatakan bisa ya bisa, tetapi kecil sekali untuk terjadinya kanker kulit karena memang predisposisinya untuk kanker itu tidak ke situ. Kalau kanker kulit itu biasanya larinya ke arah orang-orang yang suka terpapar matahari yang terus-menerus, adanya faktor genetik. Genetiknya memang dia kode genetiknya lebih mudah untuk terjadinya kanker, itu bisa. Baik dok, terima kasih dok. Terakhir ini dok, sebagai penutup, pesan-pesan apa yang bisa disampaikan ke para sahabat Suara Sidoarjo yang mendengarkan terkait dengan psoriasis vulgaris ini? Ya, terima kasih Mbak. Jadi untuk masyarakat Sidoarjo, untuk jika masyarakat mengalami gangguan kelainan kulit, ya, jika memang dengan pengobatan biasa tidak bisa diobati, kalau kita membahas psoriasis ini memang kalau lesinya khas, tebal, bersisi di daerah-daerah yang terpapar seperti lutut, daerah kulit kepala. Kalau memang dengan pengobatan 1-2 kali tidak berhasil, dengan pengobatan umum yang biasa Bapak Ibu minum, teman-teman sahabat Suara Sidoarjo, itu harap segera untuk memeriksakan diri ke dokter spesialis kulit. Bisa ke rumah sakit negeri melalui jalur puskesmas terlebih dahulu, daripada membeli obat-obat yang tanda kutip mungkin murah tapi berbahaya. Lebih baik memeriksakan diri, dan ini di cover sekali oleh asuransi yang sudah
biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi hati-hati, jangan mentang-mentang sakit kulit terus diremehkan, berkali-kali meminum obat yang sama terus-menerus. Mungkin 1-2 hari reda, tapi setelah itu akan memperparah. Jadi terakhir pesannya adalah bahwa kalau memang tidak bisa teratasi, harap segera untuk konsultasi ke dokter spesialis kulit dan kelamin terdekat. Baik, Dr. Farhad Suryadingrat, spesialis kulit dan kelamin Kabid Pengabdian Masyarakat Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jawa Timur. Terima kasih, Dok, berbaginya hari ini. Informasi yang sangat informatif sekali ya. Banyak dari kita yang merasa itu penyakit biasa ternyata bisa berakibat cukup fatal. Terima kasih, Dokter. Sahabat sekalian, ya, sehat selalu, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sahabat, seperti saran dari Dr. Farhad tadi ya, kita harus selalu mawas diri. Kalau tidak kita, siapa lagi yang bisa memawas dirikan diri kita sendiri? Saya Isna Safira, Tanya Dokter hari ini, Jumat 5 November 2021 berakhir. Sampai jumpa. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten